Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita terus menerus mengulang-ulang dalam 2 bulan ini dan baru kita akhiri setelah tanggal 14 nanti. Bagaimana pentingnya persoalan umat untuk peduli terhadap persoalan politik. 2 pekan yang telah lewat telah kita lihat bagaimana faedahnya bagi sebuah negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang salih. Kita lihat kemarin ketika Abdurrahman bin Nasir yang memiliki Qadhi Munzir bin Sa'id, bahwa pada masa itu di Cordova sedang kekeringan, tapi karena pemimpinnya sangat salih, ketika akan dilaksanakan salat istisqa, Raja Khalifah Abdurrahman bin Nasir belum datang. Maka Munzir bin Sa'id mengutus pengawal untuk menjemput raja. Ternyata khalifah sedang berdoa. Di antara doanya, karena merasa sendirian di dalam istana, doanya besar-besar. Ya Allah, janganlah engkau mengazab hambamu karena kemaksiatanku. Subhanallah. Dan keadaan ini disampaikan kepada Munzir bin Sa'id. Maka kemudian Munzir bin Sa'id yakin sekali. Demi Allah, tidak usah kita salat lagi. Sebentar lagi turun hujan. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah orang yang salih. Dan kita lihat apa yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, pada masa Umar bin Khattab. Ketika seorang pemimpin salih, maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita singgung juga kemarin, ketika pemimpin itu dipegang oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi mungkar akan mudah. Kita lihat keadaan beberapa hal di kota-kota di Indonesia misalnya. Bagaimana Saritem sebagai tempat maksiat bisa ditutup oleh seorang gubernur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Kota Padang bisa aman tentram dengan keadaan gubernur yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Alexis yang tidak bisa disentuh bisa diselesaikan dengan sebuah tanda tangan seorang gubernur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya hari ini kita lihatnya di depan kita. Banyak orang tidak salat. Itu perintah Allah. Banyak orang tidak menutup aurat. Itu larangan Allah. Banyak orang berboncengan bukan dengan mahramnya. Tidak ada yang peduli. Kenapa? Sangat dipengaruhi oleh siapa yang memimpin kita. Padahal pemimpin itu kita sadari betul. Dia akan mengeluarkan keputusan-keputusan. Tidak boleh kita tidak peduli. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadilan pun akan datang, hatta kepada orang kafir sekalipun. Karena orang yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Allah, dia takut untuk berbuat curang walaupun kepada orang kafir. Dia ingat ayat Allah, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wastuqsitu ilaihim itu ditujukan kepada orang kafir. Berlaku adil kamu kepada mereka, sekalipun mereka kafir. Tentu kita semua ingat bagaimana Umar bin Khattab ketika Amr bin As merobohkan sebuah gubuk si Yahudi. Si Yahudi ini ingin mencari keadilan, dia cari Umar bin Khattab di Madinah, ketemu dan keadilan itu tegak hatta kepada orang kafir sekalipun. Subhanallah. Maka sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang-panjang kita cerita. Kenapa Bapak di sini adalah untuk menjaga orang yang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Jangan kita tidak peduli keadaan ini. Kita harus jangan sampai terpikir, Allah aku pilih kalau lagi-lagi nyocit. Kepu pilih sama cit, enggak sama. Setelah selesai kita memilih, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita memilih?
Kita memilih dengan mengikuti kaedah-kaedah yang telah kita ulang. Yang ikut salat maghrib di sini sudah bosan mungkin. Orang-orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita lihat keturunannya, kita lihat segalanya. Kemudian kita pun tidak memilih karena 200.000 rupiah. Karena satu kantong bantuan. Kita cuma dapat sekali. 5 tahun kita diatur oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Tidak takut dia kepada Allah. Bahkan dia bisa berbicara sesuatu tanpa ilmu. Bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk. Dia bicara suka-suka tentang agama ini. Maka oleh karenanya, tanggal 14 nanti, mari kita ambil kesempatan ini. Jangan kita sia-siakan. Kita pilih pemimpin berdasarkan hati nurani kita. Mana yang lebih taat kepada Allah. Termasuk untuk kita pilih anggota DPRK, DPRA, DPR RI, DPD. Mana yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang rekam jejaknya lebih baik. Mana yang keturunannya lebih baik. Mana yang istrinya lebih baik. Mana yang anak-anaknya lebih baik. Mana yang sudah terbukti dan teruji. Rekam jejak perlu kita lihat. Semoga ini bisa menggugah kita sebagai amanah yang harus kami sampaikan. Sehingga kami bisa bertanggung jawab di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.